Selamat siang teman-teman, kami dari komunitas pencinta lingkungan SMPN Negeri 16 akan membahas mengenai pengolahan sampah organik di SMPN 16. Hari ini kami akan bercerita bagaimana cara mengolah sampah organik, terutama sampah sisa makanan kita baik yang berasal dari kantin, sisa makanan bekal, ataupun dapur sekolah dengan memanfaatkan organisme lain, yaitu larva BSF atau bisa disebut dengan black soldier fly atau yang kita kenal dengan istilah maggot. Seperti kita ketahui, informasi dari KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ternyata sampah yang dihasilkan per hari adalah 175.000 ton dan sekitar 60-75% adalah sampah organik. Sampah organik memiliki dampak bahaya lingkungan yang sangat besar. Di antaranya dapat mencemari lingkungan, membuat polusi udara dengan menimbulkan bau yang tidak sedap, sumber penyakit, bahkan jika tertumpuk dapat menghasilkan gas metana yang mudah terbakar. Teman-teman tahu kan gas metana itu? Itu loh yang biasa kita kenal dengan istilah biogas. Kalian tahu gak sih? Ternyata ada loh organisme makhluk hidup yang memiliki manfaat yang sangat besar dalam pengolahan sampah sisa makanan. Organisme ini adalah maggot. Maggot merupakan larva dari lalat BSF. Ternyata sudah banyak orang yang memanfaatkan maggot ini untuk mengolah sampah sisa makanan. Menarik ya? Seperti diberitakan oleh DW Indonesia yang dilakukan Kakak Arun, kakak ini mengolah sampah sisa makanan dengan memanfaatkan maggot. Yuk kita simak beritanya. Spesies ini adalah salah satu spesies yang paling cepat dalam mengolah sampah organik. Kemudian di fase lalatnya itu mereka nggak punya mulut, jadi nggak menyebarkan vektor penyakit seperti lalat yang biasanya kita temui di rumah kayak lalat buah, lalat rumah gitu. Kalau kita di rumah kita mungkin jarang ketemu gitu karena mereka lebih suka mencari makanan-makanan yang udah mulai membusuk gitu biasanya. Namanya ternak makhluk hidup, faktor yang mendukung pertumbuhan dan budidayanya itu sendiri ya ada macam-macam gitu. Jadi ada faktor lingkungan, faktor makanannya, microclimate-nya gitu. Jadi ada banyak faktor yang menentukan. Tantangan yang lumayan besar juga yang kami temui adalah dari si sampah organiknya. Karena di Indonesia ini masih jauh dari terbiasa dengan pemilahan sampah. Jadi pun kami bekerja sama dengan tempat-tempat yang sudah memilah sampah gitu, tapi ketika sampai di sini tetap kami harus melakukan pemilahan. Kalau masalah sampah organik itu kenapa bisa sangat besar, itu karena memang sampah organik itu kalau dibandingkan sampah-sampah lain yang non-organik seperti plastik, kardus gitu misalnya ya, dia kan dianggap tidak bernilai ekonomis, Mas. Kalau kita ngelihat di Indonesia sih udah mulai ada muncul beberapa inovasi-inovasi pengelolaan sampah organik, tapi memang inisiatif-inisiatif ini tuh sifatnya masih relatif sporadis gitu ya, skalanya juga lebih kecil, jadi nggak terlalu terasa dampaknya kalau kita ngelihat se-level Indonesia.
Benar kan? Pemanfaatan maggot ini juga sudah kami lakukan di SMP Negeri 16 Bogor. Pengen tahu nggak langkahnya? Yuk kita lihat. Yang pertama kami lakukan adalah kami mengumpulkan sisa-sisa makanan baik dari siswa seperti nasi, gorengan, dan lain-lain. Selain itu, kami juga mengumpulkan sampah sisa makanan dari dapur guru dan TU. Yang kedua, kami taruh sisa makanan tadi ke dalam wadah maggot. Lalu kami aduk perlahan hingga maggot dan sampah makanan tersebut tercampur rata. Lama sisa makanan ini habis tergantung dari banyaknya sampah makanan dan banyaknya maggot tersebut. Sama seperti manusia, maggot juga mengeluarkan kotoran atau residu dari hasil pencernaan makanannya. Residu ini dinamakan dengan kasgot. Kasgot dapat dimanfaatkan sebagai nutrisi atau pupuk tanaman, sedangkan maggotnya dapat kita manfaatkan untuk makanan ikan. Cara memisahkan maggot dengan kasgot adalah dengan cara diayak seperti kami lakukan berikut ini. Oh ya teman-teman, maggotnya bisa kita bagi dua, setengahnya untuk makanan ikan dan setengahnya lagi kita siapkan untuk siklus berikutnya. Sebagai organisme makhluk hidup, lalat BSF ini memiliki siklus dalam hidupnya. Diawali dengan lalat BSF, kemudian bertelur. Lalat BSF ini bertelur dengan cara diberikan pancingan berupa aroma yang menyengat agar dapat bertelur di tempat yang telah disediakan. Telur tersebut kemudian menetas menjadi larva atau yang biasa kita sebut maggot atau belatung. Maggot membutuhkan banyak makanan berupa sisa makanan. Maggot ini tidak memiliki gigi sehingga dia hanya mampu makan sampah makanan yang tidak keras. Larva atau maggot ini kemudian berubah menjadi pupa atau yang kita kenal dengan istilah kepompong. Ketika akan menjadi pupa, biasanya maggot akan bermigrasi atau berpindah ke tempat yang lebih kering, seperti botol. Pupa yang telah menghitam ini siap berubah menjadi lalat. Pupa kemudian kita masukkan ke dalam kandang lalat agar ketika menjadi lalat BSF tidak kabur dan terus bertelur untuk mempertahankan siklus hidupnya. Gimana teman-teman? Mudah kan? Ternyata mudah loh mengolah sampah sisa makanan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Saksikan terus ya keseruan dari komunitas pencinta lingkungan kami untuk kegiatan selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami. Terima kasih.